Ini yang saya bilang bagaimana Timnas U22 memastikan satu tempat di babak semifinal SEA Games Malaysia usai menundukkan Kamboja dengan skor 2-0. Timnas Indonesia belum terkalahkan sepanjang babak penyisihan. Kepolisian membekuk komplotan pengelola laman ujaran kebencian Saracen. Komplotan ini mengaku bisa dipesan untuk menyebarkan isu sara di dunia maya. Operasi tangkap tangan terhadap pejabat Kementerian Perhubungan, KPK menyita lebih dari 10 tas berisi penuh dengan uang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta maaf atas kasus yang menimpa jajarannya sekaligus mengapresiasi kinerja KPK. Anda kembali menyaksikan Prime Time News, di mana kami menyajikan beragam informasi isu besar yang terjadi sepanjang hari ini. Saya Andini Effendi. Dan saya Robert Haryanto, kami akan menemani Anda selama 90 menit ke depan. Marilah kita mulai Prime Time News dengan informasi langsung dari SEA Games 2017. Indonesia melaju ke babak semifinal cabang olahraga sepak bola SEA Games 2017 usai membekuk Kamboja 2 gol tanpa balas di penyisihan terakhir Grup B. Suasana terkini dari Stadion Shah Alam langsung dilaporkan Putra Adito. Putra, bagaimana suasana di sana pasca kemenangan Indonesia melawan Kamboja? Kita lihat banyak sekali pendukungnya di belakang Anda. Ya, Andini, saat ini saya berada di luar Stadion Shah Alam, Selangor, Malaysia. Usai dari kemenangan yang diraih oleh tim nasional Indonesia dengan skor 2-0 atas Kamboja. Dan memang mana suaranya untuk timnas Indonesia? Ya, memang kemenangan dari timnas Indonesia ini sudah dinantikan oleh warga negara Indonesia yang ada di Malaysia ataupun yang ada di Indonesia. Dan saat ini saya akan coba berbincang, gimana Mas tadi pertandingan dari Indonesia? Ya, selamat sore semuanya. Tadi pertandingannya begitu menarik sekali. Sampai Indonesia berjuang mati-matian membela negara kita. Kita Indonesia! Ya, memang Indonesia sendiri ini menjadi runner-up grup, di mana juara grup diraih oleh Thailand yang telah mengalahkan Vietnam dengan skor 3-0. Dengan demikian maka nantinya di laga selanjutnya pada semifinal, Indonesia akan bertemu melawan Malaysia pada Sabtu pada 26 Agustus mendatang. Andi nih. Ya, Dito, kalau kita lihat Indonesia menang 2-0 lawan Kamboja, banyak yang memprediksi Indonesia dapat menang lebih dengan skor yang lebih tinggi dibandingkan 2-0. Lalu bagaimana dengan tanggapan dari pelatih Luis Mia mengenai laga tadi? Ya, terkait dengan laga tadi, pelatih dari Timnas Indonesia pada sesi konferensi pers mengatakan dirinya sangat bangga terhadap permainan anak asuhnya, yaitu telah dapat memenangi laga dengan skor 2-0. Memang laga ini menjadi laga penentu dari Timnas Indonesia agar dapat lolos ke babak semifinal di SEA Games 2017. Namun sayangnya dia juga merasa sedih atas insiden yang terjadi pasca laga, yaitu di mana 3 pemain dari Indonesia ini terkena kartu kuning, yaitu Hansa Muyama, Hargianto, dan juga Marinus. Akibatnya nantinya pada babak semifinal, ketiga pemain ini tidak dapat diturunkan karena akumulasi kartu kuning. Dan memang dirinya juga menyayangkan atas sikap yang dilakukan oleh Marinus, di mana dirinya tidak mencerminkan sebagai pemain tim nasional Indonesia yang tidak menjaga nama baik Indonesia dalam pentas olahraga terbesar se-Asia Tenggara ini. Robert. Baik, terima kasih Putra Adito atas informasi Anda langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia. Kami akan tunggu terus informasi terkini langsung dari ajang SEA Games 2017. Timnas Indonesia berhasil melaju ke babak semifinal cabang sepak bola SEA Games 2017 setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 2-0 dalam laga terakhir penyisihan grup. Berikut adalah perjuangan dari tim nasional sore tadi. Timnas Indonesia U22 menjalani laga hidup mati saat berjumpa Kamboja dalam laga terakhir penyisihan Grup B SEA Games 2017. Menurunkan formasi 4-2-3-1 dan diperkuat kembali gelandang Evan Dimas, skuad Garuda Muda terlihat mendominasi sejak menit awal. Hal ini terbukti saat timnas mampu menguasai permainan sebesar 61% berbanding 39% dan menciptakan 12 peluang di mana 3 mengarah ke gawang. Pasukan Luis Mia bahkan mendapat keuntungan setelah Kamboja bermain dengan 10 orang akibat Chow Pisa menerima kartu merah. Namun sayang skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Di paruh kedua, Ezra Walian yang masuk menggantikan Ricky Fajrin sukses membuka keunggulan Indonesia menjadi 1-0 pada menit ke-56.
Berselang 13 menit kemudian, tendangan spektakuler Febri Haryadi dari luar kotak penalti menggandakan keunggulan Indonesia menjadi 2-0. Hingga laga berakhir, kemenangan 2-0 tanpa balas untuk Indonesia tak berubah. Hasil ini membuat skuad Merah Putih berstatus sebagai runner-up grup dengan 11 poin. Sementara juara grup B diraih Thailand usai menang 3-0 atas Vietnam. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Putra Adito, Arija Yusman, Metro TV. Bagaimana sepak terjang Garuda Muda sebelum melangkah ke babak 4 besar? Berikut ini adalah perjalanan dari Evan Dimas dan kawan-kawan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Indonesia memulai kiprahnya di cabang sepak bola SEA Games Kuala Lumpur 2017 dengan menghadapi tim kuat Thailand di grup B. Pada laga yang berlangsung sengit ini, timnas U22 sempat tertinggal lebih dulu. Namun dengan semangat pantang menyerah, Garuda Muda akhirnya bisa menyamakan skor dan mengubah hasil akhir menjadi 1-1 lewat gol penalti Septian David Maulana. Usai menahan imbang tim Gajah Putih yang selalu menjadi momok bagi tim Merah Putih, kepercayaan diri Evan Dimas dan kawan-kawan semakin meningkat saat berhadapan dengan Filipina di game kedua. Menguasai jalannya pertandingan sejak kick-off, tim besutan pelatih Luis Milla ini sukses menorehkan kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Di pertandingan ketiga, giliran Timor Leste yang menjadi korban Garuda Muda. Kali ini, pasukan pelatih asal Spanyol itu menang tipis dengan skor 1-0. Namun permainan keras yang diterapkan Timor Leste memakan korban. Selain dilanggar, Evan Dimas juga diganjar kartu kuning oleh wasit. Evan pun tidak bisa bermain menghadapi Vietnam di laga keempat setelah sanksi akumulasi kartu kuning yang diterimanya. Bermain tanpa Evan melawan Vietnam, kekuatan lini tengah timnas U22 sedikit berkurang. Situasi bahkan semakin sulit menyusul kartu merah yang diterima Hanif Syahbandi. Beruntung, dengan perjuangan tak kenal lelah, Garuda Muda yang terus digempur berhasil menahan imbang Vietnam tanpa gol. Pada laga hidup mati menghadapi Kamboja di laga terakhir penyisihan grup B, tim Merah Putih yang kembali turun dengan materi terbaiknya termasuk Evan Dimas tampil sangat dominan. Meski sempat kesulitan untuk mencetak gol di babak pertama, Garuda Muda akhirnya berhasil menutup pertandingan dengan kemenangan 2-0. Dengan hasil ini, timnas Indonesia lolos ke semifinal sebagai runner-up di bawah juara grup B, Thailand. Di babak 4 besar Sabtu nanti, Garuda Muda akan berhadapan dengan juara grup A sekaligus tuan rumah Malaysia. Tim Liputan, Metro TV. Untuk kesekian kalinya Indonesia berlaga di semifinal Pesta Olahraga Asia Tenggara. Nah, Robert, sebenarnya seberapa besar sih peluang untuk Indonesia ini bisa meraih emas, kemudian juga kiprah Indonesia di SEA Games seperti apa? Jadi kita berbicara mengenai tim merah dan putih seperti baju yang saya pakai sekarang. Garuda Muda akhirnya membuat bangsa Indonesia bernafas lega karena mereka berhasil untuk mengemban dari misi timnas untuk melaju ke babak selanjutnya, dan memang misi adalah juara dari sepak bola SEA Games 2017. Dan tren ini adalah tren yang begitu baik karena dalam 3 SEA Games terakhir timnas Indonesia selalu lolos dari babak penyisihan. Namun tentunya sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017, tim nasional Indonesia atau Garuda Muda harus mempersiapkan diri dengan begitu baik karena lawan yang akan dihadapi di babak semifinal adalah saat ini merupakan lawan yang mempunyai keuntungan karena Malaysia adalah tuan rumah dari SEA Games 2017. Kita akan melihat bagaimana perjalanan dari tim nasional Garuda Muda SEA Games 2017 U22 sepanjang babak penyisihan. Rekor yang cukup baik karena selama babak penyisihan di grup B, Indonesia belum pernah kalah. Pertandingan pertama Indonesia melawan Thailand, skornya 1-1, padahal Thailand adalah juara bertahan dari SEA Games, di mana Thailand memenangi dari cabang sepak bola SEA Games di tahun 2015 dan juga tahun 2013. Kemudian berlanjut ke Filipina, timnas menang besar 3-0, kemudian berlanjut ke Timor Leste, seharusnya banyak yang memprediksi dapat menang lebih besar daripada 1-0. Kemudian laga melawan Vietnam 0-0 cukup baik karena banyak yang memprediksi bahwa Vietnam akan sangat-sangat mendominasi dari permainan, tapi sayangnya kemudian Vietnam juga tidak lolos dari babak grup B setelah kalah dari Thailand pada pertandingan sore tadi. Kemudian Indonesia lawan Kamboja 2-0. Nah, secara keseluruhan grup B meloloskan 2 tim, yaitu grup B meloloskan Thailand sebagai pemuncak klasemen dengan poin 13, kemudian Indonesia di peringkat kedua dengan poin yang 11. Ini berarti nanti juara dari grup B akan bertemu dengan runner-up grup A, juara dari grup A akan bertemu dengan runner-up grup B, yang berarti Indonesia akan bertemu dengan Malaysia. Kita akan melihat bagaimana rekor Indonesia melawan Malaysia. Ini adalah rekor yang kami telah rangkum tidak hanya dari timnas U22, tapi juga dengan timnas senior. Kita lihat dari kualifikasi Piala Asia terakhir, ini adalah tim yang hampir sama dengan tim yang dibawa ke SEA Games 2017 di Malaysia, adalah kualifikasi Piala Asia U23. Sayangnya, sekitar ini pertandingan sebulan yang lalu, Indonesia kalah telak dengan Malaysia 3-0, dan ini membuat memang kans Malaysia untuk dapat juara di negerinya sendiri di SEA Games 2017 begitu tinggi. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, bergabung dengan timnas senior, sebenarnya rekor Indonesia tidak buruk-buruk banget. Kita akan lihat bagaimana pertemuan sebelumnya. Secara keseluruhan Indonesia sudah 94 kali bertemu dengan
Malaysia, dan rekor pertemuan juga memihak kepada Indonesia dengan 38 kali kemenangan, sedangkan Malaysia baru mengumpulkan 35 kali kemenangan dan 21 pertandingan antara Indonesia dengan Malaysia itu berakhir imbang. Nah, ini kalau kita lihat secara timnas U22 dengan timnas senior. Nah, kita akan lihat bagaimana dengan rekor dari pertemuan timnas senior pada saat 1 tahun yang lalu setelah Indonesia bebas dari sanksi FIFA. Memang pertandingan pertama setelah bebas dari sanksi FIFA adalah timnas Indonesia melawan timnas Malaysia. Pada saat itu, timnas menang dengan skor telak 3-0 di Stadion Manahan pada tanggal 6 September 2016 tepatnya. Nah, kita akan melihat ternyata bagaimanapun juga tim sepak bola Indonesia di SEA Games tidak sebanding dengan prestasi dari Indonesia secara umum di ajang SEA Games 2017. Kita akan melihat bagaimana prestasi Indonesia di ajang SEA Games. Indonesia di ajang SEA Games adalah negara dengan jumlah juara umum terbanyak. Saya catat di sini ada 10 kali Indonesia menjadi juara umum. Peringkat kedua yang paling dekat adalah Thailand. Indonesia juara dari tahun 1977, kemudian 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93, dan juga 1997. Kemudian setelah itu vakum juara hingga akhirnya di tahun 2011 Indonesia kembali mencicipi gelar juara pada saat menjadi tuan rumah. Tetapi sayangnya juara timnas sepak bola Indonesia berbeda dengan juara umum yang telah diraih Indonesia secara keseluruhan. Timnas sepak bola Indonesia di ajang SEA Games baru juara 2 kali di tahun 1987 dan di tahun 1991. Ini bahkan jauh sebelum dari peraturan yang baru diterapkan, yaitu tim U22 saja yang bertanding di ajang SEA Games. Berarti di tahun 87 dan tahun 91 masih menggunakan format dari timnas senior yang berlaga di ajang SEA Games. Kemudian kita akan melihat bagaimana dengan prestasi dari timnas Indonesia dalam 3 SEA Games terakhir. Saya katakan dari tahun 2011, 2013, 2015 memang selalu lolos dari babak fase grup tetapi belum pernah juara. Nah, ini adalah dari bagaimana dengan peringkat-peringkat Indonesia di tahun 2015. Indonesia berada di peringkat keempat karena Indonesia kalah dengan skor cukup telak 5-0. Dengan Vietnam. Vietnam kali ini tidak lolos dari babak penyisihan. Kemudian di tahun 2013 Indonesia di peringkat kedua kalah di final dari Thailand dengan skor yang cukup tipis 1-0. Kemudian di tahun 2011 merupakan drama pada saat itu di mana pertandingan berakhir dengan skor 1-1, kemudian Indonesia harus kalah dengan adu penalti dari tim tetangga atau negeri jiran Malaysia. Kita akan lihat bagaimana dari persiapan Garuda Muda di tahun ini, di tahun 2017 mempunyai waktu sampai dengan 3 hari ke depan. Pada tanggal 26 Agustus akan digelar dari semifinal antara Indonesia dengan Malaysia. Tentunya ini merupakan pertaruhan yang cukup besar karena Indonesia dengan Malaysia memang secara head to head selalu mempunyai sebuah kisah yang unik karena ini adalah negara yang bertetangga dan juga banyak sekali kesamaan dalam historis. Dan apa yang kita lihat bagaimana dengan Indonesia, apakah dapat mengalahkan Malaysia atau tidak akan kita buktikan di tanggal 26 Agustus. Silakan Andi, saya kembalikan ke Anda. Robert, kita lihat mudah-mudahan nanti melawan Malaysia ini pastinya seru sekali nih, pasti akan ramai begitu pertandingannya. Tapi kita akan lihat apakah Indonesia bisa berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Dan kita akan kembali dengan informasi lainnya, yaitu penangkapan komplotan penyebar isu Sarah Chen. Informasinya sesaat lagi.